Hai, sudah datang, hai. Enggak nyariin, kan cuma bilang udah ada yang masuk aja. Selamat malam Cinta, selamat malam. Selamat ya. Keren, mantap. Udah maaf deh, nggak mau dimaafin lah. Makasih ya. Kasih juga sudah berusaha ya. Mantap, keren banget. Malam. Cin kangen Cin. Enggak sih sebenarnya, bohong. Aku beneran kayak pengen ngobrol gitu rasanya sebenarnya. Aku juga belum selesai belajar sih, tapi kayak lagi pengen ngobrol dulu biar gak pusing belajar, karena besok tuh materinya susah guys sebenarnya. Jadi kayak ya udah. Kan Karali enggak. Jadi live sebentar, nggak terlalu lama sih kayaknya, karena udah jam segini juga, terus kayak banyak yang udah tidur guys, kayak banyak yang mention kayak bakal skip gitu. Jadi ya udah, kita bentar aja. Oke, siapa tahu keturunan. Alright. Aku masih ujian, bentar lagi beres kok. Yang susah-susah tuh terakhir guys, aku pusing. Cuman ya udah nggak apa. Setelah itu aku sudah tidak perlu memikirkan pelajaran-pelajaran. Terima kasih Kak Bayo cendawasinya. Setelah itu aku udah gak perlu memikirkan pelajaran-pelajaran. Aku akan libur, yes. Gak sabar libur. Ulangan MTK semangat. Udah makan belum nih? Aku udah makan. Tadi hari ini tuh aku gak makan. Malamnya tuh aku gak makan nasi kan. Aku makan tahu aja. Gak tahu aja sih, tahu banyak maksudnya. Maksudnya tahunya banyak gitu. Ya gitu. Aku jadi bingung sih, nggak usah makan tahu tapi tahunya ada banyak gitu. Aku pakai baju warna biru guys, aku suka banget. Jadi tadi kan kayak ya gitulah, nggak tahu kan. Aku ini pertama kali nggak deng. Aku dulu punya baju tidur warna biru, cuma aku nggak pernah pakai lagi karena itu udah lama banget. Terus kita punya baju tidur warna biru. Terima kasih Kak Yohanes mas batangnya. Hey Bob, halo. Cantik diamanya, ya kan? Suka sama bos, kasih ya. Thank you. See you 2 show minggu ini, see you. Emang udah ketahuan bakal Ferry? Maksudnya bukan mendoakan tidak Ferry, maksudnya kayak gitu. Apa tuh? Udah kelar belajar? Belum sebenarnya, tapi kayak pengen istirahat dulu. Abis ini aku lanjut review materi selanjutnya. Ya aku udah beres satu materi, ada 2 materinya, jadi aku bakal satu lagi nanti. Ada 2 mapel, tapi yang satu udah beres, tinggal satu lagi ini, tinggal satu materi lagi besok beres. Terus biasanya ya aku tuh paginya tuh bakal belajar dari buku, terus malamnya aku bakal belajar dari buku kan, emang materi yang dari sekolah. Terus paginya kalau misal udah nggak ada waktu buat nge-review di buku, aku biasa sambil siap-siap, aku sambil nonton dari YouTube gitu kayak penjelasan tentang materi aku. Cuman kalau di YouTube kan aku tinggal dengerin ya, karena aku udah tahu penjelasannya tuh apa dari buku, aku udah kayak ngerti. Jadi pas dengerin pun aku kayak oh iya bener sesuai sama yang di buku. Cuma ini lebih simple aja gitu kata-katanya. Jadi aku biasanya setelah aku udah paham, aku baru bisa nge-recall semuanya dari dengerin aja karena aku udah paham gitu. Besok tuh salah satu, bukan sebenarnya nggak kesukaan aku sih, tapi kayak oke lah, aku cukup suka sama mapelnya. Besok tuh biologi, ada biologi satu lagi lumayan susah juga, tapi kayak besok ada biologi. Terus kayak materi lumayan banyak sebenarnya biologinya, cuman seru guys. Aku tuh sebenarnya kalau bahasa-bahasa di biologi ini agak susah ya menurut aku, kayak ada yang sebenarnya udah ada dari dulu, cuman kayak aku kurang hafal gitu. Misalnya pas kelas 10 udah keluar, cuma aku kayak nggak hafal nama lain dari si ininya, organ-organ yang ini. Terus akhirnya kan kayak diulangin lagi kan, jadi kayak aku harus mencari tahu lagi nih apa artinya. Jadi kayak banyak bahasa-bahasa yang kayak nggak dipakai sehari-hari, terus kayak dipakainya cuma di pelajaran doang kan. Jadi aku harus kayak nyari tahu sendiri. Terus pas aku udah nyari tahu, akhirnya aku kayak kebayang gitu tuh sebenarnya cara kerja organ ini tuh apa sih gitu. Walaupun itu kayak
ngambil waktu lebih banyak sih. Cuma kalau misal kita locked in buat 3 jam harusnya sih beres ya. Kalau se-lock in itu nggak terganggu dengan hal-hal lain, 3 jam harusnya beres. Billy, kamu udah sampai sistem imunitas belum deh kayaknya. Sebenarnya aku nggak tahu sih, aku cara belajar tuh dari visual atau dari yang dengar gitu. Tapi apa ya? Aku sebenarnya kalau misalnya nggak sih, aku kayaknya harus ngeliat deh. Aku visual, maksudnya cara belajar visual. Kayak aku harus memikirkan dulu, kayak ngebayangin itu bentuknya gimana, terus prosesnya tuh gimana, aku harus ngebayangin dulu. Kadang nggak ngebayangin juga kalau dipikirin doang bisa sih. Pokoknya kalau bisa belajar harus bener-bener nangkep, terus aku bisa menjelaskan ulang. Kalau aku nggak bisa menjelaskan ulang, kalau aku belum bisa menjelaskan ulang berarti aku belum bisa gitu. Pokoknya tuh aku tahu aku ngertinya kapan itu kalau misalnya aku udah bisa ngejelasin ulang guys. Jadi ya gitu. Enggak, aku biologi nggak pernah membelah kodok. Gimana ujiannya hari ini? Lumayan lancar karena tidak terlalu susah sih materi yang hari ini. Terima kasih Kak Vira, Mas Batangnya. My God, aku udah selesai, kamu baru mulai. Semangat ya. Semoga lancar juga. Sebenarnya nggak masuk mata, enggak dong, kan kenanya ke sini bukan ke mata. Nah, besok terima kasih. Setelah ujian nih enggak sih, kan harus nunggu pembagian rapot gitu-gitu kan. Jadi belum. Biasanya ada kayak beberapa hari masuk buat kayak perbaikan nilai atau ada nilai yang kosong terus harus diperbaiki. Nah itu pas di situ guys. Terima kasih Kak Bayo, Mas Batangnya. Gitu. Nama ilmiah seru. Susah sih, tapi kayak keren sih. Cuman susah aja dihafalin karena nggak terbiasa kayak ngedenger di kehidupan sehari-hari gitu kan. Mana poninya udah panjang tuh. Saya tidak bisa lagi dengan poni-ponian. Ini kalau aku belajarnya cepet berarti aku jago. Kalau misalnya di pelajaran aja sih, kalau di hal lain kayaknya podcast next kapan? Secepatnya. Sebenarnya aku pengen tetap ikutin jadwal gitu loh yang udah aku bikin, karena yang pertanyaan-pertanyaannya kan aku udah bikin kan buat orang yang bakal collab sama aku nanti. Nah jadi aku bakal tetap ikutin yang urus sesuai urutannya aja, nggak bakal aku tukar-tukar. Kadang kan ntar kayak ganti-ganti lagi loh guys jadwalnya ya. Yang penting fisika ya, yang penting fisika udah kelar. Yang penting fisika udah kelar, lupakan itu fisika. Mending bio atau fisika? Biologi jauh. Walaupun aku bukan yang se-smart itu tentang biologi, tapi kayak aku disuruh belajar, aku bakal belajar biologi dibanding belajar fisika. Sumpah kalau disuruh belajar 3 jam biologi dan 30 menit fisika, aku pilih 3 jam biologi. Karena yang biologi gak cepat buat di ngertiin kan. Jadi 3 jam menurut aku oke. Terus juga aku senang sama materi biologi aja, karena kayak aku tidak tahu tentang tubuh aku gitu, tentang organ-organ gitu-gitu. Jadi kayak keren gitu. Mending tidur sih, setuju. Tapi aku kayak nggak tenang tau guys kalau mau tidur siang selama masih menjelang ujian gitu, karena kayak nggak tahu. Aku tuh kayak tadi sebenarnya pengen tidur, tapi nggak bisa, nggak tenang gitu sama si biologi ini. Sebenarnya materinya nggak banyak, tapi karena namanya susah-susah, aku harus kayak bener-bener hatam gitu sama materinya. Kalau nggak takut. Terima kasih Kak M. Alvan, Mas Batangnya. Yes. Karena biologi juga penting untuk kita, betul. Karena kalau misalnya ya kayak yang terjadi sama diri kita sendiri ya, sama sebenarnya fisika juga sama sih. Apalagi kalau misalnya kayak gaya gitu kan, kayak gaya dorong gitu-gitu kan kayak lumayan penting ya. Tapi kayak aku nggak bakal ngitungin gaya dorong aku terhadap sesuatu gitu. Aku ngedorong Nina bukan berarti aku kayak harus ngitung berapa ininya kan. Jadi kayak makasih Kak Bayo, Mas Batangnya.
Enggak kok, nggak dorong Nina. Selamat malam. Better kimia dibanding biologi. Kalau materi, kalau kimia yang sekarang yang lagi aku pelajarin, aku setuju lebih mending kimia karena dia kayak ada rumusnya doang kan, terus teorinya juga dikit yang kimia yang lagi aku pelajarin, jadi kayak seru dibanding kalau yang biologi sekarang, karena biologi sekarang itu yang tadi aku bilang namanya agak susah. Sebenarnya mah cuman ngebahas satu hal doang tapi namanya susah-susah, jadi kayak gitu. Cuman aku tetap mau sih belajar biologi dibanding fisika. Tapi kalau misalnya kimia atau biologi, aku pilih kimia. Hereditas kayak belum deh. SMA enaknya ambil IPS apa IPA? Aku nggak bisa ngomong sih. Tergantung kan sukanya apa, karena jujur aku jujur aja nih ya, aku kurang suka geografi kan. Jadi aku kayak geografi sama ekonomi itu aku kurang paham. Geografi jujur aku kayak masih bingung cara memahami konsepnya biar aku hafal, karena aku kalau hafal harus memahami dulu, abis itu biar aku bisa menjelaskan itu, baru aku tahu aku hafal. Nah masalahnya aku tuh nggak bisa menjelaskan ulang kalau geografi, jadi kayak itu buat diri aku sendiri, dan itu modal hafalan yang kayak ini mau nggak mau harus dihafalin nih, nggak bisa di ngertiin, karena kalau di ngertiin bakal makan waktu lama gitu. Terima kasih Kak Bayo, Mas Batangnya. Jadi aku kurang aja gitu sama geografi. Kalau ekonomi, sebenarnya ekonomi biasa aja sih menurut aku, cuman aku nggak suka bikin yang kayak di buku itu loh, yang kayak apa sih namanya tuh, ribet. Aku kurang suka. Aku mulai nggak suka ekonomi pas udah mulai bikin itu. Aku udah kayak perasaan dulu nggak gini deh. Dia kurang suka. Kayak aku ambil IPA. Itu sih 2 alasan kenapa aku nggak milih IPS. Masih marahan nggak? Enggak, aku nggak marahan sama Nina, itu emang kocak aja. Iya, terus praktek kimia tuh seru, aku suka. Kaget Aku sebenarnya kalau lagi banyak waktu, aku tipe yang memahami. Sebenarnya bukan masalah banyak waktu doang ya, kayak dalam 15 menit pun aku sebisa mungkin masukin beberapa materi yang kayak ya udah, yang ada kemungkinan bakal keluar, yang menurut aku kemungkinan bakal dikeluarin, itu yang bakal aku cepat-cepat hafalin gitu. Karena seriusan aku kalau misalnya bukan hafalin sih, di ngertiin gitu. Pokoknya kalau misalnya aku udah ngerti itu gampang ngerjainnya. Kalau misalnya cuma modal hafalan tuh aku jadi ragu gitu loh sama diri aku sendiri, karena kayak siapa tahu ada salah satu kata yang diganti dari soalnya, terus aku kayak cuman tahu kata pertama dari soal, terus sama jawabannya misal A, B, C, D, E, aku jawabnya D kan, ingatnya aku D. Padahal di dalam kalimat itu mungkin ada yang diganti, tapi aku nggak tahu gitu, karena aku cuman ngafalin bagian yang depannya dong. Itu kayak sangatlah tidak menjamin gitu. Makanya aku mending paham setengah materi dibanding harus hafal semuanya, semua latihan soal, tapi nggak yakin juga itu bakal keluar persis sama latihan soalnya. Udah mending saatnya login sekarang. Lah kamu yang harusnya login daripada sampai pagi loginnya. Aku sebenarnya bukan tipe yang dikasih kisi-kisi sih. Aku dikasih tahu kayak nanti bakal sih, maksudnya nanti gue kayak bilang nanti bakal keluar dari kayak bab 5, bab 6, jadi cuma dikasih tahu babnya dong. Terima kasih Kak Zevanya, Mas Batangnya. Tapi ada beberapa guru yang kayak kasih sih, tapi mostly mereka kasih babnya doang, kayak nanti yang keluar materi yang kita udah pelajari dari 2 bulan lalu ya, dari yang kita pelajari akhir-akhir ini ya gitu. Jadi yang keluar ya kita menerka-nerka aja bakal soalnya seperti apa, kan lama-lama juga hafal ya sama tipe soal yang dikeluarin sama gurunya kan, jadi kayak ya udah nebak-nebak aja lah. Terima kasih Kak Bayong, Mas Batangnya. Makanya karena aku dikasih taunya bab-babnya, aku harus kayak butuh waktu banyak buat ngertiin materi yang satu bab itu gitu loh. Tapi ada kok beberapa guru yang kayak ngasih kisi-kisinya, itu sangat membantu jujur. Tapi ada juga yang kayak pelajarin dari buku bab ini, itu kayak oke. Udah terbiasa gitu sih, jadi kayak udah.
aku pilih IPA tapi aku takut salah gitu sih, aku baru masuk. Pasti bakal suatu saat bakal ngerasa kayak salah deh, kayaknya yang orang kakak-kakak yang udah kuliah nih juga, terima kasih Kak Winanda, Mas Batangnya, pasti kakak yang udah kuliah ini juga pasti pernah ngerasain kayak salah jurusan gitu rasanya. Itu aku juga kalau yang selama aku jalanin sampai kelas 11 ini aku juga pernah ngerasa kayak gitu, kayak aduh kenapa ngambil IPS aja gitu kan. Tapi kalau dijalanin lagi tuh aku nggak bisa ngebayangin kalau aku ujian geografi tuh kayak gimana. Jadi aku cukup bersyukur ya, at least di IPA yang aku nggak suka cuma satu gitu. Kalau di IPS yang aku nggak suka tuh 2-3 materi, kayak deh gimana caranya aku menyelesaikan semua pelajaran ini kalau misalnya sebanyak itu yang aku nggak suka. At least di IPA satu doang yang aku nggak suka, jadi ya udahlah. Tapi lebih kesel dikasih kisi-kisi terus gak ada di soalnya. Kalau itu makanya nggak bisa bergantung sama kisi-kisi juga sih sebenarnya. Ya yang penting dinikmati aja lah. Sebenarnya kalau misalnya IPA atau IPS lebih bagus itu sebenarnya nggak menentukan banget sih jujur, karena sebenarnya kita tuh bisa aja di IPS dapat nilai bagus, di IPA dapat nilai bagus, tapi ya tergantung cara kita belajarnya sih sebenarnya. Terima kasih Kak Bayong, Mas Batangnya. Buktinya kayak ranking 1 mereka bisa dua-duanya bagus tuh kayak ya karena ya emang mereka belajar segitunya gitu, dan mereka mungkin memperjuangkan kedua nilainya, bisa IPA bagus, IPS bagus gitu. Tapi kalau misalnya emang kita lebih nangkep pelajaran IPA ya udah kita fokusin ke IPA-nya aja. Kan mumpung bisa milih jurusan kan. Jadi nggak bisa disalahkan juga sih nilai IPS kita mungkin lebih jelek atau IPA kita lebih jelek. Aku nggak bisa bilang kayak gitu juga, karena dulu nilai aku juga sama guys, IPA IPS seimbang. Jadi aku kayak yang aku suka aja, yang aku ngerasa kayak aku lebih bisa fokus untuk memperjuangkan nilai di IPA nih kayaknya dibanding IPS. Karena di IPS aku belajarnya kayak segitunya untuk mendapatkan nilai yang ya udah gitu, yang nggak bisa full mark, walaupun nggak jelek tapi ya nggak bisa full gitu loh. Tapi semati-matian itu mendingan aku kayak dapat belajar buat pelajaran yang aku nggak terlalu sulit untuk dipelajarinya gitu loh. Jadi aku nggak pusing sendiri. Tips belajar matematika, jujur kalau misalnya kata semua orang yang mengajari MTK ya, kata semua, nggak semua guru sih, tapi beberapa guru tuh bilang kalau matematika pokoknya apapun yang ada rumusnya tuh dikerjain berulang kali aja, ntar lama-lama udah hatam rumus, udah tinggal kayak logikanya juga jalan gitu. Karena matematika apalagi kalau misalnya ada soal ceritanya itu tuh harus pakai logika, kayak misal bentuk segitiga kan harus kayak ngebayangin segitiganya gimana, entah sama kaki, entah yang sembarang segala macam. Jadi kayak harus latihan soal terus biar logikanya jalan. Terus juga rumus-rumusnya juga kalian udah hatam banget gitu, udah tahu ini soal kayak gini bakal pakai rumus ini gitu. Tapi aku juga bukan yang tipe yang pintar matematika ya, aku kurang suka matematika sebenarnya. Tapi kayak karena aku tahu rumusnya jadi kayak ya udahlah gitu, bukan tipe favorit aku kayak bahasa Indonesia. Terus jujur aku seneng banget pas bahasa Indonesia itu tuh kayak ujian apapun itu yang esai dibanding PG. Karena kalau PG kan jawabannya sesuai sama yang udah ditentuin sama gurunya kan. Kalau misalnya esai tuh kayak nolong aja gitu. Nggak tahu kenapa aku merasa aku lebih yakin dengan ujian esai dibanding ujian PG. Mending mat minat atau geo. Itu juga sumpah aku mat minat aku jujur kurang suka, tapi dibanding geo kayak mat minat aja. MTK yang biasa tuh oke guys, tapi mat minat tuh kayak itu yang tau gak sih yang bikin aku ngerasa salah jurusan tuh mat minat, sumpah. Mat minat sama kimia aku kayak tapi gak apa-apa, jalani aja, bentar lagi beres. Aku udah pusing banget sama 2 pelajaran itu sumpah. Kok kimia, fisika? Aku ngomong kimia, fisika ya tadi? Aku nggak bisa itu sama apa ya, bukan nggak bisa itu sih, tapi kayak mat minat tuh kayak kalau bisa kayak kadang tuh aku malah berharap kayak mat minat boleh nggak sih dikasih tugas aja terus harus ngerjain tugas terus kayak udahan gitu, karena nggak nangkep materi yang sebelumnya aja belum tentu aku kayak hatam gitu kan. Terus udah ganti materi kayak lanjut mulu. Mat minat tuh materi baik banget sebenarnya, nggak banyak banget tapi kayak
Thank you. Aku mendingan enggak. Sumpah, demi apapun aku tuh enggak tahu deh guys, aku pusing. Ya lagi. Mat minat 4. Tuh, mat minat tuh enggak tahu kenapa ya. Aku enggak ngerti kenapa pelajaran yang susah di satu hari terus kayak mereka seabrek gitu jamnya langsung satu hari, padahal kayak seminggu kan ada 5 ya, tapi dia kayak milih dua hari gitu kan. Terus semuanya langsung dikasih 3 jam pelajaran, 3 jam pelajaran tuh kayak apakah tidak memikirkan kondisi kita yang belajar gitu. Pusing. Tapi nggak apa, kita nggak boleh mengeluh, kita bisa. Nggak apa-apa kok, aku bisa. Buktinya aku bisa kok. Ini udah ujian, udah mau beres. Buktinya aku bisa. No, tinggal kelas 12. Takut juga sih sebenarnya. Tapi kita lupakan saja yang susah-susah itu, kita kerjain dulu aja. Iya kan, mat minat tapi tidak diminati, boleh gak sih diganti? Kan gak minat nih, kebetulan gak minat, kebetulan aja. Kalau minat kan gak apa-apa ya, tapi kalau misalnya aku gak minat kan kayak gimana kalau ganti yang pelajaran lain? Setuju gak? Sumpah, daripada mat minat, aku lebih pilih sejarah. Sejarah tuh kayak, ih cinta banget aku. Tapi mat minat tuh kayak MTK aku suka, MTK yang biasa karena masuk akal gitu. Tapi kalau mat minat tuh kayak aku mendingan sejarah. Ini belajar sejarah minat wajib. Suka sejarah sih, tapi nggak sejarah minat terus wajib seharian juga. Karena sebenarnya yang aku suka dari sejarah tuh kayak apa ya, ngebahas hal yang sama sebenarnya, cuma lebih mendalam aja dari dulu. Kayak sejarah tentang Indonesia gitu-gitu kan, itu kayak terima kasih Kak Aldi Rizky Mas Batangnya. Itu tuh kayak ya seru aja karena berulang-ulang, cuman lebih mendalam karena aku udah tahu basicnya, jadi kayak tinggal dimasukin materi-materi yang belum aku tahu aja yang lebih detailnya kan. Nah aku suka. Tapi kalau misalnya seharian full belajar sejarah juga bukan bosan, tapi kadang tuh karena kata-katanya agak sulit gitu, karena baru pertama kali denger juga, jadi kayak mencerna itu agak sulit ya. Apalagi kalau misalnya udah siang, tuh ngantuk banget. Maaf ya, sebenarnya seru, kayak didongengin, masalahnya itu yang bikin seru, didongengin terus siang, aduh gak bisa guys, sorry. Sebenarnya seru sih, cuman gitu ya kan. Kok sejarah ngantuk sebenarnya, tapi nggak apa, aku tetap cinta sejarah. Aku MTL aja ngantuk guys, jadi kayak ya udah, sejarah ngantuk tuh normal. Yang gak normal tuh MTL ngantuk. Itu ngantuk karena aku nggak ngerti sih, jadi aku lebih pilih belajar MTL sendiri atau lihat dari YouTube dibanding begitu. Karena kalau misalnya ngikutin kelas kan pasti harus ngejar materinya kan. Kalau misalnya lebih banyak yang ngerti, kayak ngapain nungguin yang nggak ngerti gitu sampai lama kan. Terima kasih Kak Aldi Rizky Mas Batangnya. Jadi aku mendingan abis selesai pelajarannya nih pulang, aku mendingan review dari YouTube. Kalau nggak ngerti nggak sih? Kadang penjelasan dari YouTube kayak lebih mudah dipahami aja. Karena mungkin akunya aja yang nggak paham ya kalau di kelas, nggak ngerti sih aku. MTL tuh matematika tingkat lanjut. Iya, kesenian juga seru. Lembek cewek KTP pink. Aku bentar lagi udah nggak bisa dipanggil cewek KTP pink. So sorry ya. Tapi aku tetap masih mau KTP pink sih sebenarnya guys, karena kayak aku gak rela aja ntar pas misalnya dimintain ada kartu identitasnya gak, terus aku ngasih yang warna biru. Aku suka sih warna biru, tapi kayak kan kalau pink tuh kayak nggak semua orang punya ya kebetulan, jadi kayak aku merasa itu barang yang rare aja, kayak hanya orang-orang yang kebetulan masih muda yang bisa punya. Apa tuh tadi? Maaf bentar. Terima kasih Kak Winanda Mas Batangnya. Maaf ya guys, ini aku belum baca-baca lagi. Iya ya, nanti duta KTP Pink udah gak ada lagi. Aku lah, masih tetap aku. Itu udah image aku tau KTP Pink. Biologi tidur gak? Sesuai mood untuk tidur atau enggak sih biasanya.
tapi diusahakan tidak dong. Bohong. Real. Bisa nggak sih KTP sesuai warna? Kebetulan kan nggak bisa nih, tapi banyak yang bikin case buat KTP-nya kan, terus banyak gak sih pasti warna-warnanya? Lucu ya, pengen deh. Nggak, tapi aku nggak mau. Udah aku pengen KTP pink terus, tapi nggak boleh. Aduh, kayak aneh guys, terus kalau misalnya diminta KTP aku kasih yang warna biru tuh kayak apa sih, kayak sok banget. Terus tapi kalau bisa dicek ulang tahunnya kan, bisa dicek umur berapa gitu, terus dia lihat 2008 gitu, aku kayak nggak tahu, kayak ngerasa sok banget gitu. Padahal kan ngasih karena harus ya, tapi tuh kayak dikira sok banget. Aku baru tahun ini kayak 17 terus kayak tuh kan udah overthinking duluan guys. Apa ya, nggak boleh gitu. Tapi keren kan? I know. Biologi jam 12 biologi. Iya lagi, aku juga ini enggak bukan tim yang gampang untuk bohong deng. Kenapa dipikir sih? Ya kalau nggak dipikir gimana dong? Kan apapun yang kita lakukan harus ini ya, harus dipikir gitu. Gak tau deh, aku takut jadinya ntar dikira kayak sombong gitu, kayak aku nggak ada niat gitu. Aku sih pengennya tetap KTP pink ya kak, tapi karena udah ganti ya gimana. Nggak bisa deh aku ngelepas KTP pink, so sorry ya guys ya. Please jangan ganti identitas aku menjadi KTP biru dong, karena udah kayak banyak yang KTP biru kebetulan. Terima kasih Kak Zevanya, Mas Batangnya. Jangan ganti KTP, mana boleh gitu. Kan aku juga pengen bawa mobil ya. Keren banget, kan ngebayangin gak sih aku punya SIM? Enggak sih, gak usah dibayangin sih, karena kayak gak bakalan deh kayaknya. Besok 2. Aman lah biologi, enggak sih, bohong deng. Jadi sampai 2008 mah masih. Tapi iya tau, kayak kalian bayangin orang yang kayak udah 17 tahun dari lama, terus tiba-tiba kayak mereka ngeliat 2008 tuh 17 tahun ini, kayak mereka aneh gak sih? Kayak bukan 2008 harusnya masih SMP ya, masih SD ya, kadang gitu gak sih? Ya lagi ya kan, itu tau gak sih kenapa kayak gitu? Kalau menurut aku ya, orang tuh bisa kayak gitu. Aku juga kadang kayak gitu, kayak gak nerima anak yang kayak 2000 berapa tuh udah SMP. Ngerti gak sih? Kayak orang yang 4 tahun di bawah aku itu udah masuk tahun pertama mereka SMP. Aku jadi kayak kayak ngapain kok cepet banget gitu kan. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, itu berarti kita hanya memikirkan diri kita sendiri guys. Kita hanya menyadari keadaan sekitar kita tuh isinya orang-orang yang seumuran kita, atau 1 tahun di bawah kita, atau 1 tahun lebih tua daripada kita gitu. Makanya kita kayak nggak terima kalau misal ada yang di bawah kita tapi kayak gitu. Ngerti nggak sih maksud aku? Itu kita tidak boleh seperti itu guys. Bagian 12 ya kalau udah punya SIM. Aku kebetulan pengen buat SIM yang buat bawa kayak minibus gitu. Jadi nanti aku bisa bawa semua Gen 12 guys, karena kebetulan banyak ya. Terus kalau kita mau pergi ramean tuh pasti beda-beda kendaraan, yang ngerti gak sih? Pasti misah, karena yang kagak muat gitu kan. Jadi akhirnya kita kayak ada yang nyampe duluan, ada yang bahkan 30 menit setelah baru nyampe. Kan tergantung jalan yang dilewati juga kan, karena kan ada yang macet, ada yang enggak. Jadi kayak aku pengen cepet aja, boleh gak sih bawa minibus semuanya masuk gitu. Gitu sih. Kayak aku bingung kalau misalnya SIM yang buat minibus tuh SIM apa? Oh, SIM B. SIM B tuh yang buat ini juga guys, yang buat truk juga kah? Agak ngaco. Ini kan niat baik biar gak pusing nanti datangnya beda-beda, yang gak mau. Kalau pakai truk boleh sih, tapi kalau truk yang nggak ada belakangnya, yang apa sih namanya, truk pick up kah, apa sih namanya, aku nggak tahu. Itu kan nggak ada belakangnya, kan bahaya dong kalau mereka ntar lompat-lompat, kan bahaya kan. Jadi mendingan yang ketutup aja kendaraannya. SIM A bukannya buat motor mobil ya, atau aku salah?
SIM B itu apa guys? A itu apa? B itu apa? C itu apa? C? Enggak lah, masa bawa ini. Kan kayak keren kan? Hidungnya jangan truk dong. A itu mobil roda 4. B kendaraan besar dan berat. Kalau C apa? Oh, C motor. Oh, kayak aku gak bakal bisa punya SIM C deh. Udahlah, SIM B aja lah ya. Enggak lah. Oh, bawa truk pasti ada yang hilang. Setuju. Kalau misalnya mereka lihat jajanan di pinggir ya, misalnya kayak ada, aku pakai truk yang kebuka gitu kan atapnya, terus mereka ada yang lihat ada jajanan, pasti ada aja orang yang hilang gitu buat beli jajanan itu, yakin aku. Kalau nggak dikasih turun pasti lompat, yakin banget, nggak tahu kenapa, kayak feelingnya tuh udah dapet aja gitu. Belum aku bawa ya. Tuh aku nggak ngomong apa-apa, kalian bilang Nacia ya, udah bukan salah aku ya, sorry nih. Aku nggak bilang apa-apa. Nah lah tuh kan, aku nggak bilang apa-apa ya kalian ya. Ini kalau sampai di klip kalau salah kalian ya, bukan aku yang bilang, mereka yang bakal lompat. Lah, kalau susah tesnya ya kita belajar. Belajar dulu apa tes dulu ya? Belajar dulu kan? Tapi yang boleh. Boleh nggak sih? Tes dulu. Nggak bisa dong, kalau tes dulu ya rusak dong nanti. Yaudah aku belajar dulu kan, terus nanti aku baru tes. Ya udah bisa lah. Kalau kita mau mah kita belajar ya kan. Nanti kalau misalnya aku beneran punya SIM B, kalian kaget. Ya sih kaget sih, aku juga kaget. Soalnya aku SIM A aja belum tentu bisa ya. Jangan kan SIM A, SIM C aja belum tentu bisa. Nggak usah SIM C, naik sepeda aja kagak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah ada niat ya kan. Tinggal dilaksanakannya aja. Bener. Pintar, so smart. Lah bisa nimbangin, enggak sih. Ya lagi, kenapa ya? Aku tuh nggak bisa naik sepeda tuh gara-gara nggak bisa nimbangin sepeda pas lagi ngegoes. Padahal kan udah digoes harusnya kayak, tapi iya ya, kenapa ya? Kenapa orang bisa seimbang pas digoes tuh kayak, wow, padahal roda sepeda kan tipis ya. Keren deh. Emang nggak boleh langsung SIM B? Emang harus lewatin SIM A, SIM C dulu? Nanti kalau misalnya aku punya SIM C, aku bakal jadi idol pertama yang punya SIM C gak guys? SIM B maksudnya, sorry. Kalau aku punya SIM B, nanti aku bakal jadi idol pertama yang punya SIM B gak? Kamu tuh ragu? Enggak. Sepedanya yang bikin aku ragu. Aku sih gak ragu. Awalnya tuh aku kayak, oke, aku bisa gitu kan. Pas aku goes tuh sepedanya yang bikin ragu gitu. Aku sih enggak ya. Jujur. Kenapa ya? Bisa, aku bisa. Nah, aku bisa fokus, kalian jangan gitu dong. Oh, dasarnya SIM A dulu. Ya. Oh, sumpah? Harus lolos sama C dulu. Yaudah, aku akan menamatkan itu di nggak mungkin sih di umur 17 aku menamatkan 2 itu sebenarnya. Malas ah. Aku tuh kalau misalnya tapi kalau SIM A udah lolos langsung SIM B boleh? Kan A, B, C urutannya, ya kan? So smart. Ya nggak sih? Iyain aja boleh gak? Kalau misalnya SIM A beres, SIM B, ya kan? Sumpah kayak aku pinter deh guys. Kan urutannya A, B, C. Ya masa dari A, C, B? Ya enggak. A, B, C, ya betul. Smart. Ya kan? Bener kan? Nah, seriusan ini aku nggak bercanda, kalian jangan ngiyain. Maksud aku nanya. Si pede, lah kan emang harus pede dulu.
Boleh atur aja. Oke, siap. Tapi A langsung C bisa. Ya aku nggak mau, aku A langsung B. Maksud aku nggak mau C. Harus lolos tes psikotes juga. Puji Tuhan masih ada akal kok, akunya bisa. Emang boleh nembak. SIM nembak emang boleh. Pasti banyak ya, parahnya. Enggak, tapi ini boleh atau enggak nih? Nggak boleh ya? Ya. Pinter banget pasti MTK 100, amin. Tapi iya tau. Respect MTK, tapi ya bukan MTL ya, nggak tahu MTL. Nggak apa, yang penting ada yang 100. Let's go. B optional dan semua orang belum tentu bisa. Aku bisa. Kalian jangan gitu dong. Makasih Kak Zeo, jet pribadinya. Ya kan, respect dong. Respect bro. Waktunya kalau misalnya udah dapet yang bagus tuh, waktunya untuk healing 10 hari di Bali sih kebetulan. Itu harusnya rewardnya kayak gitu. Tapi nggak bercanda. Tapi pengen banget. Udah kangen Bali. Respect ya. Oh jangan gitu dong, MTK 100, MTL 50. Parah banget, aku lagi berusaha, jangan gitu. Aku kan berusaha untuk mengejar MTL juga. Jangan gitu dong. Tapi aku tuh kadang takut sama MTK karena apalagi kalau misalnya PG ya, jujur aku takut banget kalau PG karena pilihannya tuh gak beda jauh. Misalnya 2/3, bawahnya 3/2, abis itu ada 2/3, min 2/3, abis itu bawahnya lagi min 3/2, abis itu lagi 1. Tuh kayak, lah apa sih, ngerti gak sih, kayak kenapa harus sedekat itu gitu. Kayak emang gak niat mau memberikan jawaban yang benar. Kecuali kayak pelajaran lain tuh jawabannya pasti beda jauh kan. Tapi kayak pelajaran PKN, agama gitu-gitu pasti yang berbanding banget jawabannya, yang ketahuan sebenarnya yang bener yang mana gitu kan. Kalau MTK tuh nggak bisa begitu, jadi kayak males kan, nggak masuk akal guys. SIM tembak, nggak boleh gitu. Aku tuh bisa, aku nggak perlu SIM tembak, aku tuh bisa. Percaya dong sama aku. Yang mendekati aja nggak yakin tahu yang mendekati juga sebenarnya, tapi ya sekarang kayak gitu. Kalau udah bener udah kakmat gitu ya, kayak jawabnya apa gitu kan, aku udah puter-puter rumus pun nggak dapet gitu kan. Misalnya 3 rumus aku udah cobain semuanya nggak dapet gitu, yaudah akhirnya aku milih yang paling deket sih. Apalagi kimia, kalian tau gak sih, kan ada kimia atau fisika kan, terus itu kan biasa ada rumusnya, kimia atau fisika. Enggak deh, bukan kimia, fisika ada rumus fisika. Terus biasanya pertanyaannya normal sih, misalnya kayak debit air gitu-gitu kan, terus dikasih tau keterangannya ini apa ya, kecepatan bla 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 gitu kan. So aku lupa rumusnya apa, terus akhirnya aku bakal nyari jawaban yang ada kelipatan dari angka yang ada di keterangan. Misalnya ada angka 500, aku cari yang ada kelipatan 500. Jadi intinya semua angka yang ada di situ kadang aku jumlahin dulu atau aku kaliin, so aku baru kebagi. Jadi kayak pakai logika gitu loh. Terus yang paling menurut aku paling nyambung aja sama jawabannya gitu. Itu kalau aku udah bener-bener gak tahu rumusnya, apalagi fisika, malas. Enggak, sumpah aku nggak bisa tahu dari kakak kelas, nggak bisa. Enggak, aku nggak mau cap cip-cup karena kayak cap cip-cup tuh kayak ngerasanya gak bisa guys. Aku nggak bisa, sumpah. Cap cip-cup tuh malah lebih susah dibanding ngitung. Aku lebih pilih ngitung, nggak masuk akal dibanding cap cip-cup karena kayak at least ada angka yang keluar atau angka yang mendekati. Kalau cap cip-cup kan yang ya udah gitu, nggak bisa aku kayak gitu. Jadi aku lebih pilih ngitung asal dibanding cap cip-cup. Ya udah lah ya. Iya bener banget, kalau lupa rumus bikin rumus sendiri, so smart. Bahkan kayak ada guru aku yang bilang kalau misalnya udah bener udah nggak tahu nih, udah nggak bisa ngitung, nggak bisa apa, aku lupa bawa penghapus atau bawa kancing, kayak penghapus deh, kita tulis ABC dan kita lempar aja. Terus kalau keluar B kita pilih B. Nah itu lebih nggak ngerti lagi nih aku kenapa bisa begitu tuh ya. Jadi aku lebih pilih dengan ngitung asal. Itu nggak gacha, itu aku ngitung.
bener dong, at least ada yang mendekati. Yaudahlah, it's about luck. Tapi kebetulan nih aku bukan tipe orang yang bisa beruntung tanpa berjuang ya guys, jadi aku lebih pilih berjuang dulu nih. Ya biar Tuhan yang membantu, tapi aku nggak percaya. Tau gak sih guys, aku juga dulu kayak pengen menanamkan pikiran kayak ya udah aku udah berusaha gitu kan. Aku kayak kadang pernah aku nggak belajar, sumpah aku pernah banget nggak belajar pas ulangan, karena ya yang itu aku bilang aku nggak sempat belajar ya kan. Aku bilang aku jadi nggak belajar dong. Terus aku udah kayak pasrah mana jam pelajaran pertama kan, aku udah nggak bisa belajar apa tuh. Aku udah doa kayak ya Tuhan, cuman Tuhan yang tahu kan aku nih nggak bisa belajar, aku kemampuan aku semana gitu kan. Aku kayak yaudah aku berdoa aja biar aku bisa jawab kan. Tapi di satu sisi tuh aku yang ngerasa kayak nih ya iya sih ngandelin Tuhan, tapi kan kalau ngandelin Tuhan kita kan berdoa biar kita ingat sama materi yang udah kita pelajari gitu kan. Masa aku nggak belajar, apa yang mau aku ingat gitu. Jadi kayak aku ngerasa agak aneh sih kalau berdoa minta nilai tetap bagus walaupun aku nggak belajar, itu kayak agak nggak masuk akal. Jadi sorry ya, nggak bisa deh aku kayak gitu. Pengen pasrahkan tapi kayaknya nggak bisa deh, maaf banget ya. Ya nggak belajar dong, maunya sih gitu ya, tapi kan ada ya ujian yang nggak bisa dipelajarin karena entah malamnya kegiatan atau malamnya ada teater gitu-gitu kan. Aku kan pernah kan kayak teateran weekday juga, terus kan besokan aku masih sekolah ya, terus kayak nggak sempet. Puji Tuhan kalau sempet itu bisa belajar kayak kalau materi bukan mata pelajarannya itu kayak setelah istirahat atau gimana kan, itu bisa. Itu puji Tuhan banget, itu aku anggap anugerah, tau gak sih guys. Apalagi kalau misalnya 3 jam pelajaran nih, terus 1 jam pelajaran pertama diajarin dulu, itu puji Tuhan banget. Sumpah aku gak ngerti lagi itu mujizat Tuhan apa gitu. Itu udah wow, terima kasih ya Tuhan. Kayak semenjak aku masuk ke JKT itu banyak banget hal yang aku syukuri gitu. Kayak aku sadar ini harus disyukuri sebenarnya dari dulu, tapi karena dulu menurut aku ini kayak ya udah bagus aja gitu, karena aku udah pede sama apa yang aku pelajari dulu, jadi kayak ya udah dapat 1 jam pelajaran tambahan juga kayak ya udah aja gitu. Tapi karena sekarang begini aku jadi kayak makasih ya Tuhan gitu. Ya mujizat itu nyata. Dulu aku pernah banget pas SMP nyanyi lagu mujizat itu nyata, terus aku kayak cap-cip-cup. Apalagi kalau misalnya pelajarannya yang kayak bukan hitung-hitungan kan, aku nggak bisa ngitung asal dong ya kan. Apalagi kalau misalnya ada jawaban yang 2 yang katanya bener banget nih pernyataan gitu kan, arti atau apa yang pernyataan yang kayak mirip banget antara 2 jawaban ini, aku nyanyi aku sambil A B gitu. Pernah banget. Kalau ada pasal nanti pasti gitu. Aku nggak ada modul tahu, aku modul apa ya, tapi aku nggak punya modul deh kayaknya. Aku buku, maaf ya guys, nunjuk bukunya di situ soalnya aku dari buku soalnya, jadi nggak tahu. Nah, aku sudah melewati sidang skripsi, hebat gak? Hebat, keren. Hasilnya bagaimana? Kalau udah melewati berarti udah beres ya, keren. Jangan lupa untuk healing ya, walaupun nggak bisa juga at least ya merencanakan dulu aja nggak apa-apa. Kok aku udah merencanakan walaupun aku belum beres ujiannya dan belum tentu bisa gitu kan, tapi yang penting aku udah kayak pasang mindset, aku bakal healing abis ini, jadi aku harus semangat belajarnya. Itu agak kebohongin diri sendiri gak sih sebenarnya? Enggak lah ya, kan nanti kapan tahu itu bakal terjadi. At least itu nggak scam, terus masih zaman buku ya dong, masih zaman banget dong, nggak bisa tanpa buku ya. Terima kasih Kak Arvin Mas Batangnya. Iya, kalau bingung pakai teknik eliminasi itu juga sering banget, apalagi kalau misalnya bukan yang hitung-hitungan ya. Kalau hitung-hitungan nggak bisa eliminasi guys. Maksudnya kalau misal pernyataan, arti atau contoh-contoh gitu kan, ciri-ciri atau apapun itu yang tulisan, bentuk tulisan bukan bentuk angka, ya aku eliminasi tau. Kayak yang paling gak masuk akal aku keluarin. Iya, itu sering kok. Apalagi untuk kayak pelajaran bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tuh nggak semuanya hafalan kan, kadang ada bacaan gitu kan, tapi kayak bacaannya misalnya kata-katanya terlalu kata-kata yang puitis gitu, aku sampai kayak ngerti kan? Jadi kayak ada yang harus kita artiin dari kata-katanya, tapi ada 2 kata yang mirip banget, aku sampai kayak ya elah mau jawab dua-duanya boleh nggak sih? Terima kasih Kak Yohanes Mas Batangnya. Nah disitu aku pakai eliminasi ya gitu. Tapi
tapi tetap aja berujung kepada 2 jawaban yang memungkinkan gitu. Jadi sebenarnya eliminasi boleh tapi enggak juga. Kalau ujian yang nggak masuk akal kamu yang keluar ya. Boleh dicoba sih jujur, boleh banget. Iya deh kapan-kapan ya, berhubung aku udah bentar lagi udah beres ujiannya, jadi aku nggak bisa, aku selesain dulu ya, nanti kelas 12 deh. Karena soal Indo sangat yeping, sangat setuju. Sumpah semua pelajaran yang bahasa sih sebenarnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu tuh kayak ada soal ceritanya. Misal puisi kan kayak dikit aja cukup kok, artinya udah banyak gitu kan. Ini tiba-tiba wow banget kayak ada apa sih itu, apa yang namanya aku lupa lagi, pokoknya banyak lah, aku gak ngerti, kayak cerpen tapi sebanyak itu. Misalnya ada perbandingan teks 1 sama teks 2, itu sama-sama full tuh, kayak walaupun kadang soalnya misalnya teks 1 teks 2 dipakai buat 5 soal kan, tapi tetap aja bayangin kalau misalnya ada 40 soal, terus kayak setiap 5 soal atau bahkan cuma 3 soal itu tuh dari 1 teks, itu berapa teks yang harus dibaca. Sumpah thank you, aku suka bahasa Indonesia, tapi kalau dengan batas waktu yang kayak cuman 1 jam atau cuman 1 jam setengah atau begitu, kayak gitu. Gimana dong, aku juga bingung nih. Ya kan, kayak kadang-kadang mau mikir tuh nggak bisa, makanya bahasa Indonesia mendingan esai pun kan biasa esai tuh nggak mungkin sampai 20 ya, 10 aja kayak udah gitu kan. Aku sih kalau esai selama ini selalu 10 nomor ya, jadi kayak paling banyak, maksudnya bukan selalu 10 tapi kayak paling banyak 10, jadi aku mendingan esai sih jujur aja nih, daripada nyelesai 50 PG aku mendingan nggak 10 esai sih ya, at least kurang dari 10 gitu, aku lebih pilih itu. Karena kayak kalian bayangin 50 PG, kadang tuh 50 PG juga ada soal yang double, apalagi kalau misalnya soal yang double itu aku nggak yakin jawabannya. Kalau misalnya aku kadang mikir apa aku jawab salah satu, kan misalnya aku yakin sama 2 jawaban ya, jadi soal pertama aku jawab pakai yang A, soal kedua aku pakai B aja kali ya, karena aku nggak tentu jawabannya yang mana. Tapi akhirnya aku tetap jawab pakai jawaban yang pertama sih, karena nggak tahu apa. Itu bahasa zaman dahulu. Saya bukan bahasa zaman dahulu, kitanya aja kayak yang terlalu ini sih, terlalu tidak apa ya, nggak tahu lah, pokoknya ya emang kita aja nggak ngerti gitu. Tapi antara nggak ngerti sama nggak ada di materi pelajaran nggak beda jauh sih sebenarnya. Makanya kamu udah mau selesai ujian, enak karena aku tapi mulai udah awal, tapi nggak apa-apa, baru mulai ujian ya, semoga sih sebelumnya jadi sempat banyak belajar, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, siapa tahu itu ada alasan dibalik kenapa ujiannya baru bisa sekarang. It's okay, nikmati saja, kita harus bersyukur dengan apapun yang terjadi. Aku juga kadang iri, maksudnya kayak sebenarnya mata pelajaran aku dikit, kenapa harus selama ini gitu ujiannya, padahal kalau misal 5 hari dipaksain 5 hari bisa kok, tapi kenapa selama ini, aku juga kadang mikir gitu. Tapi kayak mungkin ada alasan dibalik itu, jadi nggak apa-apa, udah terima aja. Nggak berasa kok, aku juga bentar lagi beres, padahal kayak kemarin aku baru mulai rasanya, terus bentar lagi udah mau beres, jadi kayak udah nggak apa-apa, semangat, it's okay. Ini aku cerita DM ya, oke. Enjoy aja, betul. Iya, aku kayak udah nggak pernah tahu ujian tapi open book, udah nggak pernah banget. Dulu aku pernah pas SMP, jadi kayak aku sedang menunggu momen itu. Ya walaupun aku nggak tahu kapan itu bakal terjadi lagi sih, dan kemungkinan besar tidak, tapi kayak udahlah. Emang kamu baca sesuatu kan tinggal lihat sekilas, pengennya lihat sekilas tapi nggak bisa. Apalagi kalau misalnya ada yang kayak nanya soal makna atau gitu-gitu kan, arti dari kalimat kedua dari paragraf pertama, itu kan aku harus baca kayak biar nyambung gitu. Tapi kalau misalnya teksnya tentang puisi, itu kalau nggak dibaca full tuh kayak nggak ngerti nih sebenarnya temanya mau ngarah kemana sih, karena bahasanya tuh bener-bener suka-suka hati. Jadi kayak udahlah. Bisa Rubik gak? Rubik tuh apa yang ini, yang main ini? Gak bisa, maaf ya. Open book tuh respect banget, sumpah. Open book tuh seru tau. Aku kadang ya untuk milih apa tuh namanya, milih apa namanya, tugas, misalnya dikasih tugas
padahal kerjain di rumah. Jadi aku mendingan cari di buku jawabannya, walaupun sesuai dari pengalaman ya, jawaban dari internet pun tetap nilainya bagus juga, tapi kayak nggak tahu, aku kayak takut aja, ngerti nggak sih, takut yang di internet tuh, takut ada yang scam atau jawabannya tuh terlalu internet banget, jadi ketahuan kalau ini tuh ya dari internet, jadi gurunya kayak ngasih nilainya jadi jelek. Padahal aku selama ini pernah sih tuh aku dari internet, tapi nah aku nggak jelek sih, tapi kayak nggak tahu ya, nggak yakin, maaf banget nih, trust issue dikit sebenarnya. Ya udahlah ya, mau gimana dong. Kalau open book soalnya di luar langsung. Sebenarnya emang iya ya. Untung aku nggak pernah. Tapi siapa tahu soalnya sebenarnya sesuai yang ada di buku, tapi bahasanya aja diganti. Ya itu ngeco sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak usah dipikirin. Aku nggak pernah soalnya. Semoga ntar aku bisa dapat beasiswa. Amin, semangat ya. Semoga takdir berkata iya akan diberikan. Aku pernah ujian open book tapi materinya nggak ada di buku. Mungkin jawaban spesifiknya nggak ada, tapi mungkin kalau misalnya kita rangkum dari apa yang ada di buku, mungkin kita bisa bikin jawabannya. Ya itu guys, balik lagi kita emang harus membaca dengan sungguh-sungguh deh kayaknya, nggak bisa yang asal kayak nyari materi sesuai sama judul yang ada di buku aja gitu. Kalau kayak gitu kayak nggak bakal bisa nangkep. Kayak emang beneran harus dibaca, terus kita bikin kata-kata sendiri dari apa yang kita tangkap, mungkin ya, aku nggak tahu sih. Ya mungkin nggak bisa yang kayak bener-bener sama dapat jawabannya dari buku kali ya. Jangan lupa literasi, yes, jangan lupa literasi. Tidak semudah itu. Ya udah sih, aku turut prihatin ya. Berhubung aku nggak pernah, jadi aku puji Tuhan juga. Tapi aku turut prihatin kok. Kelas 11 ada apa sih? Ada nggak ya? Enggak, cuma materi pelajaran tertentu doang. Opera kan emang khusus kelas 3 aja nggak sih? Kayak kelas 9, kelas 12 gitu kan harusnya. So kalau misalnya ya pelajaran tertentu yang ada prakteknya, tapi enggak gitu. Nanti kuliah rencana mau masuk jurusan apa nih? Ini kayak setiap ada yang nanyain tuh aku makin bingung tau. Jadinya mau jawab apa guys, sumpah. Aku masih bingung itu jadinya, kayak apa yang aku pengen akhirnya nggak jadi. Tapi kayak itu tetap menjadi backup plan aku, walaupun pokoknya first option aku yang sebelumnya first option itu aku bakal tetap jadi backup plan aku buat masuk kuliah. Jurusan apa maksudnya. Tapi tiba-tiba kayak aku pikiran, pengen, jujur aku tergoda banget sama kedokteran guys, tergoda banget sama hukum. Itu dua itu kayak, aduh apa aku masuk gitu aja gitu kan, bener-bener pengen itu rasanya, tapi nggak bisa rasanya, nggak tahu, aku bingung. Kayak psikolog tuh udah tertanam dalam diri aku, psikolog gitu. Tapi pas denger kata kedokteran, denger kata hukum tuh kayak apa oleng aja. Itu kayak kalian guys. Tapi nggak apa, pasti kan tetap first option kalian tuh yang asli kan, kayak aku psikolog. Nikmatin aja masa SMA, tapi bentar lagi nih Kak, kebetulan kelas 12, jadi kayak nggak bisa terlalu tenang. Nanti kalau aku konsul, kalau aku psikolog kalian konsul nggak aku ya? Harus. Terus kalian nanti ceritain keluh kesah, abis itu perasaan apa yang kalian dapatkan saat mendukung aku. Lucu ya? Enggak sih, enggak lucu sih, kayak ngapain sebenarnya, tapi kayak nggak apa-apa. Yo kelas 12 UN kebetulan. Aduh aku nggak tahu deh guys, aku udah takut di kelas, aku takut UN, aku takut ujian sekolahnya, aku takut ujian prakteknya, aku takut lulus dari kelas 12-nya. Wow, banyak sekali yang takut dari kelas 12 ya. Ya, ekstrim memang. Nggak tahu mana ya guys, karena kayak apa ya tadi aku bilang? Oh ini kan aku kan karena lagi ujian, aku pulangnya lebih cepet kan daripada yang SMA biasanya kan. Terus aku kayak sempet ketemu sama anak-anak SMP di jalan gitu kan. Kayak aku ngeliat anak-anak SMP baru pada pulang. Terus kayak aku ngerasa kayaknya jadi SMP seru ya, karena aku SMP waktu itu kepotong COVID guys sebenarnya. Jadi kayak
aku nggak gitu ngerasain SMP. Terus pas aku kayak mikir-mikir jadi SMP seru ya, tapi pas aku dari SMP yang kelas 3, karena kan aku bentar doang ya SMP-nya, aku ngerasa kayak bentar lagi kelas 12 gak sabar deh masukin pelajaran-pelajaran kelas 12 SMA maksudnya, sorry. Pas aku SMP tuh aku kayak mikir gak sabar nih dapat pelajaran SMA. Terus SMA tuh kayak aku rasa kayak apa aku balik SMP lagi aja gitu, tapi amit-amit sih, cuman kayak kayak belum apa-apa, aku belum siap gitu buat kuliah rasanya. Gimana dong? Ujian praktek Mas Pel, nggak bisa. Aku tuh kayak ngerasa ujian praktek apa ya, pokoknya tuh sesuai sama ini juga, kayak apa ya, standarnya misalnya segini nih, misalnya standarnya A, nggak jangan A deh, misalnya standarnya begitu kan, begini standarnya, terus ada yang ngelakuin lebih, padahal kalau misalnya kita sesuai standarnya udah 100 kan harusnya kan, sesuai dengan ya ininya, aspek-aspek dari penilaiannya ini kita udah penuhi semua, tapi 100 dong harusnya. Terus tiba-tiba ada yang ngelebihin, misalnya lebih ditambahin kreativitasnya, ditambahin cara kerjanya biar lebih cepat atau apapun itu, pas praktek nilainya bakal di atas. Jadi yang tadi ya 100 tuh takutnya diturunin, terus yang lebih itu jadi 100. Padahal kita udah ngikutin semua yang ada di tabel nilainya. Jadi kayak gak bisa, gak tenang ujian praktek tuh. Kalau ujian tulis kan ya kalau bener ya dapat nilai 100 gitu, kalau belum semua nilai 100, gak bisa disalahin, gak ada yang lebih bener dari jawaban itu kan. Kalau ujian praktek tuh gak bisa, gak mau. Gak siap, aku gak siap. Ujian sekolah ribet, terus UN gimana nanti? Kayak UN lebih agak gitu deh, lebih memukul gitu rasanya. Walaupun UN kayak nggak semua mata pelajaran kan, tapi kayak UN tuh rasanya memukul dari belakang gitu. Tiba-tiba datang soalnya. Nggak apa, bisa banget. Oh, ada Dalin ya? Dalin nggak boleh gitu dong. Ujian praktek agama bisa, selama paham dan meminati agama bisa. Enggak, aku nggak mau dikasih pencerahan sama Delin. Delin katanya yang belajar tuh buat orang-orang tidak percaya sama diri sendiri. Aku nggak bisa sama statement Delin. Maaf ya Delin, aku sayang kamu, tapi kamu tuh sangat nggak bisa deh. Aku hidupnya begini, tapi nggak apa, sesuai sama mindset masing-masingnya. Aku respect kok, jujur aku respect banget nih. Tapi dengan mindset kamu kayaknya kita nggak bisa deh. Maaf banget ya, aku respect kok, nggak apa. Kamu kan udah lulus, terus aku jadi kayak ya udah, buktinya Delin bisa lulus dengan mindset dia kan, kita respect ya kan guys. Kita lihat sisi positif guys, gak boleh negatif thinking ya. Jadi selama Delin udah lulus terus dia kayak bisa dengan mindset dia, ya udah nggak apa-apa kan, sesuai mindset orang ya masing-masing ya. Jadi kita respect aja, respect. Terima kasih Kak Bayong Mas Batangnya. Ya kan cara lulus orang beda-beda ya, ada yang kayak ya udah gitu kan, ada yang berjuang, ada yang begitu, jadi beda-beda. Nggak apa, aku respect. Nggak apa, nggak, keren. Selamat ya. Nah ini nggak sarkas guys, ini aku beneran. Respect, kita harus respect. Yes. Atau guys sih tukang apa guys, yang penting dia lulus aja intinya, udah. Apa sih dia tuh mentang-mentang udah kelar semuanya tuh dia ini tau guys, dia kayak ngerasa free banget. Kamu jangan gitu deh Del, kamu nggak boleh gitu. Tapi nggak apa, aku juga bentar lagi beres kok. Kita nanti jalan ya Del. Apa nih ya, mati guys ininya ya, baterainya habis. Ya udahlah ya, tenang Del, kita akan jalan-jalan untuk ya gitulah kalau udah selesai semuanya. Iya, takut jalan-jalan ada vlognya, tenang aja, tenang selalu. Oke, tuh. Dan udah ACC dari lama sih sebenarnya, kita udah kayak ngomongin, tapi kayak ya udah gitu. Bentar lagi kok Del beres, tenang, chill. Iya, jalan-jalan per 3 ya berarti ya nggak sih? Yang pertama tuh apa ya?
Yang pertama itu pas, oh iya aku ingat deh, yang pertama itu vlog singkat banget sumpah. Terus yang kedua yang aku pakai baju basket ya kan, right. I know. Tinggal yang ketiga, ya yang pertama aku lupa tapi pakai apa ya. Oh yang pertama aku pakai hoodie bintang. Terus yang kedua aku pakai baju basket. Nah yang ketiga, abis ujian ada self reward kan, rencananya sih nggak ada, yang aku nggak mau, takut ngomongnya. Aku tadi kayak udah bilang sih aku pengen banget ke Bali 10 hari, tapi nggak. Self rewardnya yang penting bisa tidur siang aja, jujur pengen banget sih kebetulan. Baju basket maksudnya 10 hari bukan healing tapi kabur itu lah. Aku sudah nggak tahu nih, self rewardnya sama aku aja. Kebetulan kalau sama kamu itu bukan self reward sih, tapi kalau kamu anggapnya gitu nggak apa-apa kan, tergantung mindset orang ya kan, bener kan. Kalau kamu anggapnya itu self reward ya nggak apa-apa, itu kan mindset kamu kan. Tapi kalau di mindset aku sih sebenarnya enggak, tapi ya nggak apa-apa, balik lagi tergantung mindset kan. It's okay, chill. Aku akan berusaha untuk aduh. Bye. Dia mau tidur kali ya guys, dia mau tidur. Apa dia mau tidur. Oke, bye. Nggak tertekan? Siapa dia? Enggak. Dia udah capek? Enggak, dia ngantuk aja. Sebenarnya dia mau ngomong lagi kayaknya, cuma kayak dia ngantuk, jadi nggak apa-apa. Nggak apa, dah. Duta mindset. Ya kan pemikiran orang beda-beda. Kita ngerjain bahasa Indonesia, kalau esai juga pasti beda-beda kan jawabannya kan, ya kan? Saya ujian nggak libur. Belum, kan nunggu rapat. Masa libur apa nih? Nunggu rapat biasanya. Terlalu ente. Nggak gitu guys, tuh kan mindset kalian tuh Delin ente, padahal kan dia kan mau tidur, makanya dia bilang bye ya kan. Tuh, ini tergantung mindset. Coba diulangin, tergantung apa guys? Tergantung mindset. Yes. Pokoknya kita nggak boleh ini aja, negative thinking aja, tergantung mindset. Oke, paham. Pintar. Mahal, yes, betul. Tapi Delin lagi nggak live ya? Nggak, dia aku nggak mau ngomong. Aku pengen bilang aku pengen banget nginep di tempat Delin, tapi dulu aku pernah ngomong juga. Aku baru inget, tapi nggak usah diinget guys. Kapan-kapan deh, lagi nggak bisa. Itu namanya menolak secara halus gak sih? Enggak. Ujian mah selalu semangat, nggak sih, bohong. Tapi kayak semangat untuk nyelesain ujiannya biar cepet beres, biar cepet pulang, terus bisa lanjut belajar. Ya elah, tapi semangat maksudnya, tapi enggak kayak gitu. Tapi ya udah gitu. Part 2 masak-masak sama Naila kapan? Jujur pengen banget, tapi aku nunggu. Ya semoga nanti pas libur aku udah waktu buat masak-masak ya sama Naila. Semoga bisa dijadwalkan lagi untuk masak-masak sama Naila. Seru guys, tapi kocak aja ngeliat dia masak, aku suka. Kayak enak pulang cepet. Tapi abis pulang langsung belajar lagi tuh agak sedikit tidak enak sih sebenarnya. Tapi ya gitu. Tapi jujur pulang cepet pun ngerasa berdosa tau guys kalau nggak belajar, demi apapun. Karena aku ngerasa dikasih pulang cepet tuh biar kita bisa belajar lagi kan. Emang gitu nggak sih maksudnya? Ya kan? Dikasih pulang cepet biar kita bisa belajar lagi kan. Tapi kalau bisa dipakai buat tidur siang, itu rasanya kayak nggak ngerti nggak sih, kayak nggak menggunakan apa yang dikasih gitu. Sakit hati ya apa gimana ya maksudnya, tapi kata aku gitu tau. Kata aku dikasih pulang cepet tuh gara-gara ya biar bisa belajar lagi. Mereka baik ya, untung dikasih. Kita tergantung mindset guys. Aku menganggap itu sebagai udah capek ngomongin mindset, kocak. Udah nggak usah mindsetan lagi. Buat tidur itu untuk kalian, tapi kebetulan tuh kan mindset tuh kan nggak, masa menurut aku, pendapat saya itu untuk belajar lagi, karena gitu. Udahlah, udah cukup guys mindsetnya ya, tolong. Kayaknya agak mindset gitu, nggak udah cukup. Ya menurut opini pribadi saya, menurut pendapat saya, menurut pikiran saya, menurut hati nurani saya tuh seperti itu gitu. Ya kan? Jalan sama Delin, masak-masak sama Nela.
sebenarnya kalau misal untuk healing jalan-jalan masak sama Naila sih bukan healing sebenarnya, itu lebih ke belajar lagi. Belajar untuk apa? Belajar untuk lebih sabar, bukan karena Nailanya nggak bisa masak, tapi untuk lebih sabar dengan makanan-makanan yang ingin dia bikin. Karena jujur aku juga nggak pernah bikin gitu, aku harus kayak mengolah, mencari resep-resep dari berbagai sumber gitu untuk aku bikin gitu sih. Apa itu buat guru-guru ngecek ulang? Sumpah enggak, tapi dia mikirin kita juga, guru-guru tuh juga mikirin kita untuk kita bisa belajar lagi. Yes, that's right. Nggak semuanya tentang mereka kok, mereka juga mikirin kita. Positif aja guys, positif. Kenapa ada positif. Iya, mindset, that's right, betul. Cukup deh mindset tuh kayaknya. Iya, untungnya orangnya nggak emosian. Aku mah nggak emosian guys. So, sorry ya, aku kayaknya orang tersabar setaman bunga. Yes, aku yang paling sabar. Thank you. Tergantung headset. Iya lagi, kalau kalian dengernya salah ya salah ya. Bener. Setuju. Hoax. Bohong. Enggak, sumpah aku tuh sabar banget. Kayaknya coba VC sama aku mana pernah. Enggak deh, aku kayaknya nggak bohong deh. Aku pernah kok marah, tapi kayak marahnya tuh wajar. Jadi kan manusia tuh punya emosi ya guys, jadi kalian kayak harus respect emosi mereka, ya kan? Bener, ya kan? Kita tuh harus positif guys, kita harus selalu positif, right? Yes. Iya, lagi mindset. Makanya kita tuh kalau misalnya punya akal budi, ya kan, ya kita gunakan dengan baik. Kita punya hati nurani, kita gunakan dengan baik. Ya, kita punya mindset, kita gunakan dengan baik juga mindsetnya. That's right. Domainmu sama enak aja, dikit sih, tapi nggak sering kok, dikit aja. Udah lama juga nggak dimarahin kan. Jangan lebay, nggak bercanda ya, maaf ya. Ya, I know, thanks ya. Emang mindset aku tuh kayak respect deh. Kayak semua orang yang mendengar mindset aku tuh kayak respect. Tunggu VC bulan ini. Iya, lihat ya, VC bulan ini aku akan menjadi seorang yang sangat sabar. Aku akan enggak sih, aku nggak bisa soft spoken, maaf ya. Kalau VC tuh aku nggak bisa soft spoken deh. Berusaha sih, tapi at least dengan aku nggak soft spoken, kalau misalnya di VC kalian kan lebih kenal sisi lain aku gitu, sisi miringnya, ya kan? Ya, bagus dong. Itu kan benefit dari VC, right? Iya, betul banget. Ya kan? VC mending beli 3 tiket 1 sesi. Sesi apa 1 tiket 3 sesi? 3 tiket 1 sesi. 3 tiket 1 sesi. Tapi enggak juga sih. 1 tiket 3 sesi juga oke. Sama aja sih, tapi aku lebih kasihan sama kalian yang nunggu. Jadi kalian harus kayak nunggu jam selanjutnya baru bisa VC lagi kan. Siapa tahu kalian ada kegiatan kan. Jadi kalau menurut aku beresin sekalian gitu. Tapi tergantung ya, kalau kalian emang lagi free terus kayak pengen ngabisin waktu dengan VC, ya itu juga boleh. Dan menurut aku dengan kalian kayak VC setiap sesi itu kadang kayak membantu untuk mengingat juga, ngerti gak sih? Kayak kita jadi kayak, oh ini kakak yang tadi, oh gini. Jadi kayak apa ya, karena ini mengulang lagi kayak tadi pelajaran matematika atau fisika yang kita harus ulang-ulang terus, lama-lama kita hafal kan ya. Kayak gitu juga sebenarnya konsepnya, tapi terserah, bebas, up to you guys. Kalau misalnya kalian lagi sibuk ya 3 tiket 1 sesi, tapi kalau kalian nggak sibuk 1 tiket 3 sesi juga boleh, terserah kalian. Kalian maksimal beli tiket berapa sih guys? 4 atau 5 sebenarnya? Aku baru komen 4 sih, aku jadi 4 atau 5 sih? 5 kan? Ya udah, kalau 5 ya udah 1 sesi 5 tiket, 3 sesi 5. Nah, itu boleh juga sih. Itu boleh juga. Ya bebas. Mungkin kenalan dong. Kenapa tidak kenalan? Kenalan. Oke.
Enggak, aku tuh nggak S3 marketing, aku cuman kayak ngomong aja. Karena kan maksimal 5 ya, kenapa nggak dimaksimalin aja, ya nggak sih? Kan udah dikasih kesempatan untuk memaksimalkan sesuatu kan, kenapa kalian tidak memaksimalkan itu gitu? Selagi dikasih kesempatan, ya kan? That's right. Makanya tergantung mindset, guys. Tergantung mindset, ya kan? Betul, tergantung mindset. Kalau mindset kalian kayak gitu. Kalau guys, dengan gitu ya maafin aku ya. Begitu maksud aku. Kalau 5 tiket mau bahas apa? Banyak yang bisa dibahas, kayak kita kan bisa saling menanyakan pendapat tentang sesuatu gitu. Itu pasti nggak bakal bentar, karena pendapat itu kan pasti banyak, luas. Kayak kita kan ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, padahal cuma satu masalah kita banyak pendapat gitu, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kenapa kita tidak melakukan itu saat kita lagi VC? Bisa dong. Betul, kalau nanya pendapat tuh lama guys, beneran. Ini sesuai pengalaman nih. Aku kalau misalnya lagi ditanyain pendapat, atau aku nanyain pendapat, itu satu sesi 5 tiketnya nggak cukup, terus lanjut lagi ke sesi selanjutnya, ngerti nggak sih? It's okay, gak VC, semangat ya di sana. Ya kan, bahas anime di cerita sehari-hari, ya itu tuh udah menjadi deket banget, bestie tau. Aku lupa tahu guys, saking akunya terpaku sama mindset aku sampai lupa kayak ini udah waktu untuk baca top giver, karena aku harus lanjut belajar. Aku lupa sekarang udah jam berapa. Mantap, makasih ya kak. Nomor 10 ada Kak Vira, terima kasih banyak kak. Nomor 9 Kak Zidan Ainur, terima kasih banyak kak. Nomor 8 ada Kak M Alvan, terima kasih banyak kak. Nomor 7 ada Kak Arvin F, terima kasih banyak kak. Nomor 6 ada Kak Minanda Titik, terima kasih banyak kak. Nomor 5 ada Kak Yohanes, terima kasih banyak kak. Nomor 4 ada Kak Zevanya, terima kasih banyak kak. Nomor 3 ada Kak Aldi Rizky, terima kasih banyak kak. Nomor 2 ada Kak Zeo, terima kasih banyak kak. Dan nomor 1 ada Kak Bayo, terima kasih banyak kak. Makasih ya, aku lupa aku harus belajar lagi loh. Wow. Oke, makasih ya guys udah nemenin. Kalian selamat istirahat ya. Yang masih berkegiatan juga semangat, yang lagi belajar juga semangat ya. Oke. Baik, aku gak scam. Ini aku mau belajar, aku gak scam dong. Right, oke. Makasih ya guys, bye-bye. Thank you udah nemenin aku ngobrol.